Bapak, Saudara, anak-anak jemaat Tuhan, Shalom. Ini sudah hari pertama minggu Mei. Tuhan luar biasa menyertai kita dalam umur hidup tiap-tiap hari, dan mari kita terus hidup dengan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, sebagaimana firman-Nya bagi kita. Bapak, Saudara, dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21, untuk tema adalah yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi, pembenaran dan hidup baru dalam Kristus. Ibu bapak, ada satu anak kecil hidup di tengah dua ada nelayan, bapaknya nelayan. Setiap hari anak ini bertumbuh bagaimana menjadi nelayan yang hebat, yang tangguh. Jadi anak ini dari kecil dia sudah belajar bagaimana mancing, bagaimana cara ikan. Dia sudah bisa baca arah angin. Dia kenal arus, dia tahu rep-rep mana yang ikan makan rame. Dia tahu bulan-bulan apa yang musim angin. Dia tahu kalau bulan rani itu bagaimana, bulan gelap bagaimana. Anak ini hidup di dalam tradisi keluarga nelayan. Dia melanjutkan warisan di dalam keluarganya untuk menjadi nelayan yang pantang menyerah dan menjadi pelaut yang tangguh. Kemudian dia digambar di depan ini belajar dari ilmu Bapak. Tapi suatu ketika ibu bapak saudara, dia diperhadapkan dengan badai yang hebat saat sudah menjadi dewasa, sudah bisa berlayar sendiri. Ada badai yang hebat yang membuat dia terancam mati karena badai itu. Dan ternyata ibu bapak saudara, dia punya pengetahuan semua tentang arus, tentang angin, tentang tempat yang dia bersatu. Tidak cukup untuk menyelamatkan dia dari malapetaka. Ada orang yang kemudian datang untuk menolong dia sehingga dia bisa diselamatkan. Jadi ternyata ibu bapak saudara, pengetahuan dan tradisi itu penting. Dia sadari pengetahuan dan tradisinya tentang kehidupan nelayan itu membuat dia bertumbuh dari nelayan yang besar, tetapi keselamatan saat badai membuat menantu mati itu bukan datang dari pengetahuannya, tapi datang dari pertolongan yang dia terima. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita banggakan dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen sekarang? Wah, saya ini dari kecil sudah Kristen. Orang tua dulu orang itu yang bawa hijau, orang tua dulu orang itu yang bangun gereja. Kita bangga dengan jasa-jasa orang-orang tua kita di dalam gereja. Kita bangga dengan pengetahuan kita, tapi dia tuh seperti ahli Taurat. Kalau ada lomba cerdas cermat, dia itu yang selalu nomor satu. Ada ujian-ujian di kategorisasi, dia yang nilai paling tinggi. Dia paling pintar agama. Atau kita bangga karena kita aktif di setiap kegiatan gereja. Tiada hari tanpa di gereja. Tiada hari tanpa kegiatan gereja. Apakah kita bangga karena tradisi turun-temurun? Pokoknya setiap pasca itu ada pakai obor. Pokoknya kalau sampai sudah lulus, sudah ditentukan sebagai anggota sini baru, anak-anak PAM itu akan diserahkan ke PAM. Hari ini kita akan melihat itu juga. Kita bangga dengan tradisi-tradisi itu, kebiasaan itu. Apa kita bangga karena pelayanan yang sukses? Oh, saya sudah 3 tahun di jemaat ini, saya sudah ini dan itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apakah semua yang kita lakukan itu, kebanggaan-kebanggaan kita itu, apakah itu sudah cukup untuk membuat kita selamat? Apakah itu sudah cukup untuk membuat kita masuk surga? Secukupkah Bapak Ibu? Sudahkah belum? Belum cukup. Bukan hanya
komunis dan umat pilihan. Kan yang lain tidak. Mereka merasa bangga, dan karena itu untuk orang-orang Kristen yang non-Yahudi, yang bukan berasal dari orang Yahudi, sudah menjadi Kristen, dan pandang rendah mereka itu. Kamu harus melakukan sunnah, hukum Taurat, kamu harus disunah, itu baru kamu lengkap dalam kesalehan, itu baru kamu selamat. Bapak saudara, Paulus bilang untuk orang-orang Kristen di Galatia, karena orang-orang Kristen di Galatia terjebak dengan pemahaman seperti ini. Paulus bilang hukum Taurat itu sama seperti cermin, ya, Bapak saudara, cermin itu kalau kita berkaca, kita bisa lihat, oh ini listrik ada miring sedikit, alis ada naik sedikit, kita bisa tahu ada kotoran di wajah. Tetapi cermin itu tidak bisa membersihkan kotoran itu. Cermin itu tidak bisa membetulkan alis yang bengkok, ya. Cermin bisa memperlihatkan kotoran, memperlihatkan alis yang bengkok, tetapi tidak bisa membetulkan, tidak bisa memperbaiki, tidak bisa membersihkan kotoran. Begitu juga hukum Taurat. Karena itu Paulus tegaskan kepada jemaat di Galatia bahwa orang tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena percaya kepada Yesus. Paulus sendiri mengambil pilihan itu, mengambil keputusan itu dalam hidupnya. Kita tahu Paulus sebelumnya dia adalah penganut ajaran Yahudi yang sangat fanatik. Dia membenci pengikut Yesus. Dia hidup dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi kemudian Paulus mengalami titik balik saat berjumpa dengan Yesus di Damsyik. Paulus kemudian bukan hanya hidup untuk melakukan hukum Taurat, tetapi hidup untuk percaya dalam iman kepada Yesus. Bukan lagi membunuh orang Kristen, melainkan menjadi martir demi pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi kita lihat ya, hidup di bawah hukum Taurat itu membuat orang hidup di bawah tekanan. Tetapi hidup dalam kasih karunia Allah membuat hidup orang dimerdekakan. Dan itu yang Paulus alami, yang menjadi pilihan keputusan Paulus. Lalu Bapak saudara kita lihat, karena itu Paulus bilang untuk jemaat di Galatia, itu sebabnya kalau hidup ini bukan karena melakukan hukum Taurat, kalau hidup ini adalah karena kasih karunia Allah, maka hidup kita harus berpusat kepada Yesus, bukan berpusat pada diri sendiri. Ya, kita harus mengalami perubahan hidup. Hidup ini bukannya aku lagi, Paulus bilang, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku, Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi seperti Paulus, hidup harus berubah dari untuk diri sendiri menjadi untuk Kristus. Mengikuti keinginan sendiri menjadi mengikuti kehendak Kristus. Hidup bukan sekedar Kristen, sekedar KTP Kristen, sekedar ikut kegiatan-kegiatan gereja, tetapi hidup yang mencerminkan Kristus. Nah, ibu bapak saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk beberapa hal penting yang mesti kita lakukan dalam hidup ini. Jadi ingat, jangan bersandar pada status kekristenan itu semata, tetapi bersandar dalam iman kepada Tuhan. Sama seperti orang Yahudi ditegur Paulus, maka kita juga diingatkan bahwa menjadi Kristen keturunan itu tidak otomatis membuat kita benar di hadapan Allah. Jadi jangan sampai kita hanya KTP-nya saja yang Kristen dan bangga, tapi mari jadikan hidup kekristenan menjadi hidup yang memuliakan Allah. Tinggalkan hidup lama di bawah saudara dan hidup dalam Kristus.
itu kehidupan Kristus di dalam kita. Nah, kita mengakui bahwa dengan mengandalkan diri sendiri kita lebih banyak gagal. Tetapi ingat, kasih karunia Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan mencari kita. Tuhan mau merangkul kita. Jadi mari kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita punya kesulitan, kita tidak putus asa, karena Yesus itu sumber hidup kita. Kalau kita disakiti, kita tetap mengampuni, karena Yesus mengajar kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saat kita kerja, di kantor, di kebun, di laut, melayani dalam gereja, kita melayani, kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, jangan lagi dayung dengan kekuatan sendiri dan pelayanan di dunia ini. Tetapi mari pegang tali kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, di tengah kehidupan kita. Maka jadikan Yesus itu memimpin kehidupan kita sampai pada penemuan dan kesejahteraan. Badai pasti ada, perahu bisa karam, tenaga bisa lelah. Tapi jika Kristus yang pimpin perjalanan kita tetap aman. Saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri, kita akan mengalami dahsyatnya kuasa Kristus di hidup. Nah, anak yang akan diserahkan ke PAM sesudah ditentukan sebagai anggota jemaat, ya hidup dalam Kristus, pegang pengakuan itu bukan berarti asumsi mau masuk ibadah kan tidak, mau PAM yang lain itu 1-2 orang kan tinggal lulus. Tidak. Pegang pengakuan sudah menjadi Kristen dewasa, ada di PAM nantinya. Ada yang langsung lanjut ke PKB, PW, ya karena yang imam itu usianya 17 sampai 35 tahun dan status belum berkeluarga. Ketika kita juga sebagai anggota sidang jemaat ternyata sudah berkeluarga, berarti kami kita melewat saja langsung. Oh? Tapi di mana pun kita ada, pada unsur manapun kita semua mau belajar bertumbuh dalam Kristus. Ada Kristus dalam kehidupan kita. Dan dia menyatakan kuasa yang bagi Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin.